Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Di Ramadan terakhir ini mudah-mudahan kalian semua banyak diberikan keberkahan, kebahagiaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, banyak mendapat hidayah atau mendapat barokah. Sebentar lagi kita akan berpisah ya sama Ramadan. Mudah-mudahan di tahun depan kita bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi kebahagiaan, kesehatan lahir dan juga batin ya. Oke. Kali ini kan aku lagi nggak pengen bacain tarot ya. Mungkin nanti aja kalau baca tarot di live aku ya. Suka banyak pertanyaan nih ke aku, bertanya tentang tarot itu sebenarnya apa sih? Nah, kurang lebihnya ini aku juga nggak mau salah-salah juga dalam berbicara karena kan banyak orang yang punya definisi tersendiri soal tarot ya. Apa sih tarot sebenarnya? Sesuai definisi aku ya, sesuai yang aku tahu. Tarot itu kan sebenarnya adalah seperangkat kartu bergambar ya, biasanya ada 78 kartu yang digunakan untuk refleksi diri. Kayak membaca energi, kemudian juga memahami situasi hidup. Jadi banyak orang itu kan memaknainya untuk mendapatkan perspektif atau intuisi tentang suatu keadaan ya, bukan untuk memastikan masa depan dengan secara mutlak ya. Kalau misalnya kita lihat lagi dari struktur kartu tarotnya itu kan ada berbagai macam ya. Ada tarot yang terdiri dari 78 kartu, dibagi menjadi dua bagian kayak mayor arcana, ada 22 kartu, kemudian itu biasanya menggambarkan tentang tema besar dalam hidup atau perjalanan spiritual. Seperti contohnya ada kartu The Fool, awal perjalanan atau kesempatan baru. Kemudian ada The Star, kayak semacam harapan atau penyembuhan. Kemudian ada The Devil, keterikatan atau godaan ya. Kemudian juga ada minor arcana. Ada 56 kartu yang saya tahu ya untuk minor arcana itu. Biasanya menggambarkan tentang kejadian sehari-hari yang dibagi menjadi 4 elemen seperti cups, semacam emosi dan juga hubungan. Kemudian juga ada wands, semacam energi, tindakan, ambisi. Kemudian juga ada sword, semacam pikiran dan juga konflik. Kemudian juga ada pentacles, uang, kerja dan juga materi ya. Kemudian fungsi tarot itu yang sebenarnya apa? Fungsi tarot yang sebenarnya itu, jadi banyak orang mengira kalau tarot itu alat ramalan pasti. Padahal lebih tepatnya alat refleksi diri ya, membantu melihat situasi itu dari sudut pandang lain ya. Jadi semacam membaca energi atau kemungkinan yang memang sedang terjadi. Membantu intuisi itu untuk memahami perasaan atau keputusan ya. Kemudian artinya tarot itu tidak menentukan takdir sayang ya. Karena pilihan dan tindakan seseorang itu tetap bisa mengubah hasil ya. Kenapa kadang terasa tepat pembacaannya? Karena pembacaan tarot itu biasanya yang saya pelajari ya, membaca pola energis atau situasi saat ini ya, menggunakan simbol psikologis yang memang sangat universal, membuat orang jadi lebih merenung lebih dalam lagi tentang masalahnya ya. Dan kenapa saya membahas masalah tarot di sini? Karena banyak beberapa yang bertanya, tarot tuh ramalan ya, tarot tuh mistis ya, tarot tuh ini. Enggak semua sayang, tergantung gimana cara kita membacakannya. Karena di sini banyak beberapa pemahaman tentang tarot ya, berbeda-beda ya. Ada yang secara spiritual, artinya di sini sebagian orang percaya tarot bekerja melalui intuisi dan energi semesta. Kartu yang keluar itu dianggap sebagai sinkronasi dengan keadaan yang memang keadaan batin atau situasi yang sedang terjadi. Tapi kalau secara psikologisnya ya, dalam psikologinya ini simbol pada tarot itu mirip dengan semacam simbol universal dalam pikiran manusia. Artinya kartu ini membantu seseorang menggali perasaan atau masalah yang memang
sebenarnya sudah ada di dalam diri, ya. Atau bisa juga sebagai alat refleksi. Artinya gini, kalau misalnya sebagai alat refleksi itu, tarot itu dipakai hanya sebagai alat berpikir. Ketika kartunya muncul, orang jadi melihat situasinya itu dari sudut pandang baru dan lebih sadar terhadap pilihan yang berbeda, ya, atau pilihan yang ada. Jadi hal penting tentang tarot ini sebenarnya, tarot itu hanya membaca energi saat ini, bukan masa depan yang pasti. Kemudian untuk keputusan manusia, untuk keputusannya, untuk hasilnya tetap manusia yang bisa mengubah hasilnya. Kemudian itu tarot itu lebih kuat untuk memahami kayak semacam situasinya atau niat seseorang atau bisa juga arah kemungkinan, ya. Makanya kenapa ketika kamu tanya tentang hubungan atau sikap orang, tarot biasanya membaca niat, energi dan kemungkinan perilaku, ya, tapi bukan memastikan 100%. Ya, jadi kalau aku lihat dari pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai tarot, di sini yang aku lihat sih lebih ke membaca niat orang atau situasi sebuah hubungan, ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebihnya ya, lebih ke intuisi, lebih ke energi dan lain sebagainya. Makanya kenapa sekarang ini aku membahas tarot supaya kalian setidaknya kadang-kadang kan ada yang suka menjudge, ya, atau menghakimi tanpa tahu pengertiannya. Jadi tarot itu bukan penentu nasib, artinya seperti itu ya. Tarot tidak mengunci masa depan, tapi kartu hanya menggambarkan keadaan atau energi saat ini, kecenderungan perilaku seseorang, kemudian kemungkinan arah jika semuanya berjalan seperti sekarang. Kalau keputusan orang berubah, hasilnya juga bisa berubah, ya. Kemudian tarot itu lebih kuat untuk memahami situasi, sayang. Kayak misalnya untuk memahami perasaan atau sikap seseorang, melihat dinamika hubungan, kemudian juga membantu untuk merenung sebelum mengambil keputusan. Tapi untuk hal yang sangat konkretnya, seperti kayak misalnya gini deh, ada contoh pertanyaan, motor saya ada di mana ya? Tarot biasanya tidak selalu akurat karena itu lebih ke fakta nyata, ya. Jadi interpretasi tarot ini bergantung sama pengalaman pembaca, kemudian intuisi, kemudian cara membaca kombinasi kartu, ya, seperti itu ya. Kemudian di sini kenapa dua orang itu bisa membaca kartu yang memang sama tapi penafsirannya sedikit berbeda, ya, karena gunakannya sebagai panduan bukan sebagai keputusan utama, ya. Jadi yang paling sehat ketika kalian memahami energi tarot itu seperti apa, gunakan kalau tarot itu sebagai bahan refleksi, ya. Keputusannya tetap berdasarkan logika dan fakta nyata. Jadi singkatnya, tarot itu seperti cermin untuk melihat kemungkinan dan perasaan, tapi bukan sebagai peta masa depan. Seperti itu ya, sayang, ya. Mudah-mudahan penjelasan saya tentang tarot ini agak kurang lebihnya bisa membuat kalian lebih bijak lagi lah dalam menilai segala sesuatunya, ya. Karena apapun itu hasilnya tetap berdasarkan ikhtiar kalian sebagai manusia dan juga keputusan yang maha kuasa, tergantung agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Selamat malam dan assalamualaikum.